Iya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini adalah ibadah rumah tangga sekaligus ibadah ucapan syukur dari keluarga Bapak Chong Mangwal, di mana hari ini anak rasio boleh jumpa dengan hari ulang tahun. Puji Tuhan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang malam hari ini saya ambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang pertama. Saudara bisa menyimak ayat yang ke-27 mulai saya baca. Filipi 1 ayat 27 mulai. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah saudara, ya kita ketahui bersama bahwa pada besok hari kita akan mengadakan sebuah perayaan yang besar sebenarnya bagi umat Kristen, yaitu hari kematian Yesus. Nah, hari kematian Yesus ini sebenarnya sebuah perayaan yang sangat penting, karena peristiwa kematian Yesus adalah sebuah peristiwa di mana ada babak baru yang manusia alami, yaitu manusia akan memperoleh keselamatan dengan peristiwa ini. Nah, kalau melihat pada saat peristiwa itu terjadi, ya, berarti malam hari ini malam-malam sengsaranya Yesus. Ya, ini malam pergumulan, ya. Hari sebelum Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah sebuah hari-hari di mana Yesus mengalami pergumulan. Sehingga kalau di kalangan Katolik, ya, ini beberapa hari sebelum hari kematian Yesus itu mereka rayakan dengan masa sengsara. Ya, kalau di Katolik itu mereka memperingati betul, ya, itu hari kematian Yesus, sehingga ada perayaan Via Dolorosa, ya, jalan salib. Ya, jadi ini masa-masa sengsara, masa-masa yang penting untuk mereka mengenang kematian Yesus, untuk mereka mengenang penderitaan Yesus yang luar biasa. Nah, saya pikir pada zaman ini perlu kita merenungkan kembali, mengenang bahkan mengingat kembali tentang perjuangan Yesus yang luar biasa. Karena ada banyak orang Kristen yang mulai melupakan masa-masa perjuangan Yesus. Ada banyak anak-anak Tuhan bahkan bukan melupakan lagi, sudah mengabaikan masa-masa perjuangan Kristus. Sehingga kenapa Yesus dengan tegas menyerukan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Sepertinya ini sebuah syarat, tapi ini sebenarnya Tuhan Yesus mau tegaskan supaya setiap pengikut-pengikutnya itu dapat mengingat kembali perjuangannya di kayu salib, yaitu dengan cara menghargai dan menghormati pengorbanan Yesus. Sehingga perjamuan kudus itu menjadi begitu penting. Jadi perjamuan kudus itu sebenarnya tidak asal-asalan, ya.
kita melakukannya. Karena perjamuan kudus itu sebuah perintah dari Yesus untuk kita dapat mengingat kembali, mengenang kembali pergumulannya. Nah, sehingga lewat hal ini Paulus mau mengangkat kembali, ya, mengingat kembali bagaimana penderitaan Yesus dengan cara supaya kita bisa mengenang lewat menemukan penderitaan demi penderitaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tidak suruh supaya kita mengenang penderitaan Yesus, penyaliban Yesus. Tuhan Yesus tidak suruh supaya kita juga ikut mati atau menggantungkan diri di salib, tidak. Tetapi biarlah itu dikenang dalam kehidupan pergumulan sehari-hari. Karena saudara perhatikan di ayat ini, ya. Ayat 28, dengan tiada digentar sedikit pun oleh lawanmu. Ya, kita baca mulai saja ayat yang ke-27 kalimat terakhir. Sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Apa isi berita Injil dari Paulus, dari rasul-rasul pada saat itu? Yaitu tentang Yesus yang disalib, tentang penderitaan Yesus, dicambuk, dianiaya, disalibkan, bahkan harus mati di atas kayu salib. Maka di ayat berikutnya, ayat 28, dengan tiada digentar sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Bagi mereka semuanya itu, yaitu pemberitaan tentang Yesus yang disalib, Yesus yang menderita, itu tanda kebinasaan. Tetapi bagi kamu, Paulus bilang, itu tanda keselamatan. Mengenang Yesus yang menderita, Yesus yang disalib, itu sebuah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Perhatikan ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, nah, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Banyak anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mereka mengenal kekristenan itu percaya saja kepada Yesus. Tapi mereka lupa bahwa kekristenan itu mengambil bagian dalam penderitaannya Yesus. Apakah kita harus memberikan diri dicambuk di atas kayu salib? Tidak, saudara. Manusia itu tetap akan menemukan pergumulan hidup, masalah hidup. Itu tidak bisa dihindari. Namanya hidup di dunia ini pasti ada masalah hidup, persoalan hidup. Pasti ada yang namanya penderitaan hidup. Tapi apakah kita bisa mengambil atau kita bisa memanfaatkan penderitaan hidup kita sehari-hari itu sebagai bagian dari penderitaan Yesus itu atau tidak? Karena ingat, hal yang dikaruniakan Allah kepada kita bukan hanya sebatas iman atau percaya kepada Yesus, tetapi kehidupan yang penuh dengan pergumulan itu juga adalah sebuah karunia. Banyak orang mau menerima, oh saya orang Kristen, saya orang percaya. Begitu menemukan masalah hidup, menolak. Oh, enggak mau. Yang namanya orang Kristen masa alami masalah, pergumulan. Oh tidak. Jangankan pakai alasan. Ya, orang Kristen itu mana mungkin alami penderitaan hidup. Tanpa alasan itu pun tetap kita akan alami penderitaan hidup. Karena namanya masalah hidup, pergumulan hidup itu dialami oleh semua umat manusia. Namanya hidup di dunia ini pasti mengalami pergumulan hidup. Tidak kenal ngana itu pengikut Yesus, kamu itu percaya Yesus atau tidak. Tetapi bagaimana kita melihat
pergumulan hidup yang dialami oleh manusia pada umumnya, itu kita ambil sebagai bagian dari penderitaan Yesus. Nah, itu kuncinya. Coba kita lihat tentang Petrus dan rasul-rasul rekan-rekannya pada saat itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5. Saudara nanti bisa membaca ayat ini mungkin di rumah, ya, satu pasal atau satu perikop ini. Saya baca saja ayat yang ke-40 mulai. Kisah Rasul 5 ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah. Apa itu menyesah? Yaitu memukul, dipukul, dianiaya dengan pukulan. Menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka melepaskan. Jadi Petrus dan rekan-rekan rasul lainnya, mereka ditangkap, ya, dilarang untuk memberitakan nama Yesus, untuk mengkabarkan Kristus. Bukan hanya itu saja, mereka dianiaya, dipukul. Tetapi bagaimana Rasul Petrus dan kawan-kawan ini menyikapi pergumulan ini, menyikapi penderitaan ini, menyikapi masalah ini, menyikapi aniaya ini? Di ayat 41, saudara perhatikan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Gembira. Padahal mereka ini baru habis dicambuk, dianiaya. Mereka tinggalkan mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak. Layak apa, saudara? Layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Nah, ini luar biasa. Bisakah kita berkata saat kita alami masalah hidup, persoalan hidup, kemudian kita bersyukur dan bergembira akan hal itu? Karena kita merasa layak, pantas menerima penderitaan itu. Dan ini Rasul Petrus dan kawan-kawan bisa menyikapinya dengan baik. Kalau berbicara, saudara, Yesus menderita dan mati di kayu salib. Yesus itu bukan satu-satunya orang yang mati di atas kayu salib. Karena orang yang disalib itu adalah orang yang dihukum. Itu bentuk penghukuman dari orang yang melanggar hukum, melanggar aturan, berbuat dosa, berbuat jahat pada waktu itu. Jadi hukuman yang paling yang artinya memberikan benar efek cerah, bahkan hukuman matilah, salib itu. Dan banyak yang disalib. Bukan cuma hanya Yesus. Begitu juga Petrus dan kawan-kawannya bukan orang satu-satunya yang pernah mengalami pemukulan, penderitaan. Banyak orang. Tapi Yesus maupun Petrus, bahkan Paulus juga dipukul di penjara. Mereka mampu menyikapinya karena mereka telah belajar mengenal Yesus dengan baik dan mereka belajar menghargai dan menghormati penderitaan Yesus. Yang artinya Rasul Petrus, Rasul Paulus dan murid-murid Yesus pada saat itu, mereka belajar hidup realistik. Mereka mau menerima apa yang terjadi di dalam hidup mereka. Mereka tidak mau dipengaruhi dengan pandangan-pandangan hidup duniawi, di mana kalau yang namanya alami masalah, alami persoalan, alami penderitaan, wah itu namanya hari sial. Itu lagi sial. Itu sudah nasib. Itu musibah. Oh tidak, saudara.
Mereka tidak melihat hal itu sebagai hari sial. Mereka tidak melihat itu sebagai musibah. Mereka tidak melihat itu sebagai nasib. Tetapi mereka menerimanya dengan gembira. Bahkan para rasul, murid-murid Yesus pada itu dengan gembira. Karena mereka merasa diperkenankan, dilayakkan untuk mengalami penderitaan itu karena Yesus. Coba lewat renungan pada malam hari ini. Hari-hari yang penuh dengan pergumulan. Hari-hari yang penuh dengan masalah hidup. Yang datang dalam pergumulan rumah tangga. Yang datang dalam pergumulan usaha, pekerjaan. Bisa datang lewat sakit penyakit, kesehatan terganggu. Bahkan dalam pelayanan. Bisakah kita menemukan dan mengambil bagian dari masalah hidup kita sehari-hari itu sebagai bagian kita mengambil penderitaan Yesus atau tidak? Atau saat kita alami masalah hidup yang ada cuma keluh kesah, berbantah-bantah, mengeluh, bersungut-sungut, kita tidak bisa mengenang yang namanya penderitaan Yesus, yang justru yang akan terbentuk dalam pola pikir kita. Kalau kita terus menolak, bersungut-sungut dengan masalah hidup, maka tanpa sadar ya, paradigma ya, mindset pikiran kita itu berubah, di mana kita akan melihat kekristenan itu adalah kehidupan yang tanpa masalah. Kalau sudah tersetting ya, apa istilah lain bilang ya, kalau sudah terpola pikiran kita bahwa kekristenan itu tanpa masalah, maka saudara tidak akan dapat menemukan, bahkan menghormati dan menghargai penderitaan Yesus. Tapi kita belajar saudara, yang namanya hidup itu pasti ada pergumulan. Tapi kita ambil momen itu, ya. Momen itu sebagai bagian dari kita mau mengambil penderitaannya Yesus. Memang tidak sama. Tuhan Yesus tidak suruh supaya kita bergantung diri di kayu salib, tidak. Tapi mungkin salib itu datang lewat kesehatan terganggu, sakit penyakit. Salib itu datang lewat masalah hidup rumah tangga, lewat masalah hidup, ya. Usaha pekerjaan. Mari pikul itu dengan sukacita, ya. Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, yang artinya mari lihatlah itu sebagai penderitaannya Yesus, sehingga kita menjalannya dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Karena di balik pergumulan hidup, di sana kita akan mendapatkan ketekunan iman. Saya yakin, saya percaya, lewat ya menanti perayaan hari kematian Yesus pada besok hari, saudara lebih mengingat dan lebih menghormati dan menghargai penderitaan Yesus di atas kayu salib. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Saya yakin memberkati kita semua malam hari ini. Haleluya.